Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Islam pertama. Dia adalah orang pertama yang membenarkan yang dipayungi taufik dari Allah. Sahabat yang selalu menyertai Nabi dalam keadaan mukmin dan safar, serta rekan karib beliau dalam segala keadaan. Dia lahir 2 tahun dan beberapa bulan sesudah kelahiran Nabi. Dia berkulit putih, kurus, 2 cambangnya tipis, dan terkadang kain sarungnya turun dari pinggangnya. Abdullah tumbuh dalam pengasuhan bapaknya, Abu Quhafah, yang masuk Islam di tahun Fathu Makkah, dan ibunya Ummul Khair Salma binti Syakar bin Amir, sepupu Abu Quhafah sendiri yang masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah bersama anaknya. Anak muda yang suci ini jauh dari noda dan kotoran jahiliyah, memiliki akhlak Arab yang asli, di mana dia terkenal berakhlak baik, dicintai oleh rekan-rekan, toleran, jujur dalam berkata, dalam pergaulan, dan santun dalam berinteraksi. Dia mengharamkan khamar atas dirinya di masa jahiliyah, dan ketika ditanya, "Pernahkah kamu minum khamar di zaman jahiliyah?" Dia menjawab, "Aku berlindung kepada Allah." Dia ditanya lagi, "Mengapa?" Dia menjawab, "Aku menjaga kehormatanku dan melindungi nama baikku." Siapa yang meminum khamar, maka dia telah menganiaya kehormatan dan nama baiknya. Dia adalah orang Arab yang paling jelas nasabnya, dan orang Quraisy yang paling jelas nasab Quraisynya, paling mengetahui kebaikan dan keburukan yang ada pada mereka, menduduki anak tangga tertinggi dalam perkara menafsirkan mimpi, dan yang terdepan di bidang ini ditunjang dengan kapasitas besarnya sebagai seorang saudagar berpengalaman, cerdik dan jeli. Maka kaumnya mencintainya, mempercayainya, dan mengakui kedudukannya, hingga dia menjadi salah satu tokoh mereka di zaman jahiliyah dan orang yang diminta pendapatnya di kalangan mereka. Satu dari 10 tokoh Quraisy di mana kemuliaan mereka tak terputus. Mulai dari jahiliyah hingga Islam, orang-orang menyerahkan urusan diat kepadanya. Bila dia memikul sesuatu darinya, maka mereka mempercayainya dan mendukungnya. Tetapi bila selainnya yang memikul, maka mereka membiarkannya. Manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam, dia beriman saat itu juga, tanpa pikir panjang, karena dia mengetahui kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan amanah beliau, kebaikan sifat dan kemuliaan akhlak beliau yang membuat beliau tidak mungkin berdusta kepada manusia. Lalu bagaimana beliau berdusta atas nama Allah? Dia telah menjadi sahabat Rasulullah selama hampir 40 tahun. Selama itu beliau tak pernah mengkhianati amanat, tidak pernah merekayasa satu kata, tidak pernah berdusta sekalipun walau hanya bergurau, dan tidak memiliki kecenderungan kepada keburukan. Tidak terlihat kecuali sebagai orang besar. Orang-orang Quraisy bukan sedang mencari muka, bergurau dan main saat menjuluki beliau dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, dan akhirnya terkenal dengan di antara mereka. Apakah sesudah semua ini Muhammad berdusta atas nama Tuhannya? Apakah sekarang kehidupan orang jujur lagi dipercaya, orang suci dan bersih, orang yang tunduk dan banyak berdoa, orang yang rendah hati dan khusyuk, orang yang bertauhid dan banyak beribadah? Apakah sekarang kehidupannya berubah hingga dia berani berdusta atas nama Allah dalam urusan risalah? Selamanya itu tidak akan pernah terjadi.
Perkaranya tidak seperti yang diklaim orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar bersegera dan bercepat-cepat hingga dia adalah orang pertama yang masuk Islam, paling terkenal pembenarannya kepada Rasulullah dan dakwanya. Asy-Sya'bi bertanya kepada Ibnu Abbas, siapa orang pertama yang masuk Islam? Maka Ibnu Abbas menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Tidakkah kamu mendengar ucapan Hasan? Bila kamu teringat akan kesedihan karena kehilangan orang yang terpercaya, maka ingatlah saudaramu Abu Bakar terkait dengan apa yang dia lakukan. Sebaik-baik manusia, paling bertakwa dan paling adil sesudah Nabi, dan paling setia dalam memikul beban orang kedua sesudah manusia, yang kehidupannya terpuji, orang pertama di antara mereka yang membenarkan para rasul. Dia hidup terpuji dengan ketentuan Allah, mengikuti agama sahabatnya yang telah pergi dan tidak bergeser. Bila Rasulullah mengabarkan sesuatu, maka Abu Bakar mempercayainya dan mengimaninya, karena Abu Bakar yakin bahwa hal itu keluar dari seorang nabi yang tidak berbicara dari hawa nafsu. Maka Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Dan julukan ini kesohor sesudah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana orang-orang musyrikin datang kepada Abu Bakar dan berkata, lihatlah rekanmu itu, dia mengaku malam ini telah diisrakan Baitul Maqdis. Abu Bakar balik berannya, benarkah dia berkata demikian? Mereka menjawab, ya. Abu Bakar berkata, dia berkata benar. Sesungguhnya aku mempercayainya lebih jauh dari itu. Aku membenarkannya dalam berita langit yang turun di pagi dan petang hari. Maka dengan itu Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Setiap kali kedua bibi Rasulullah melontarkan sesuatu, Abu Bakar selalu berkata, dia benar. Siapapun boleh mengkaji, memikirkan, meragukan, dan menyaksikan, tetapi tidak dengan Abu Bakar. Slogannya sejak masuk Islam adalah, bila Rasulullah berkata, maka beliau benar. Rasulullah telah mengumumkan gelar ini di antara orang-orang saat beliau naik ke bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka bukit itu berguncang. Nabi bersabda, yang artinya, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid. Oleh karena itu, saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, dia menyebut Abu Bakar di atas mimbar dan mengucapkan berulang-ulang, sesungguhnya Allah menamakan Abu Bakar melalui lisan nabinya dengan nama As-Siddiq. Inilah yang mendorong Abu Mihjan At-Tasqafi berkata, engkau dinamakan Siddiq, sedangkan orang yang berhijrah selainmu disebut dengan namanya tanpa dipungkiri. Engkau mendahului masuk Islam dan Allah saksinya. Engkau duduk di atas singgasana yang terkenal dan di gua. Di sana engkau disebut sebagai sahabat dan engkau adalah teman perjalanan Nabi yang suci. Abu Bakar mendahulukan Islam atas selainnya. Dia masuk ke dalam Islam dengan cara yang paling sempurna. Ilmunya terus meningkat naik, kebaikan-kebaikannya terus bertambah hingga wafat. Abu Bakar tidak merasa cukup hanya dengan masuk Islam. Lebih dari itu, dia menjelaskan hakikat-hakikat Islam dan dasar-dasarnya kepada mereka, mendorong mereka untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memilih orang-orang yang jika dia masuk Islam akan menjadi penolong dalam menyebarkan dakwah dan menjaganya. Maka melalui tangan Abu Bakar masuklah ke dalam Islam Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidullah, Az-Zubair bin Al-Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, yang
Mereka ini adalah 5 dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Esoknya Abu Bakar berhasil membawa Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Al-Arkam bin Abu Al-Arkam. Mereka semuanya masuk Islam. Dengan itu rombongan Islam bertambah dan jamaah iman menjadi lebih kuat. Abu Bakar mengalokasikan harta kekayaannya untuk menolong agama Allah. Dia mempunyai 40.000 dirham yang diinfakkan di jalan Allah hingga Nabi bersabda tentangnya, yang artinya, tidak ada harta seorang pun yang bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar. Abu Bakar melewati beberapa orang hamba sahaya yang sedang disiksa. Keadaan mereka memprihatinkan. Maka Abu Bakar menyiapkan hartanya untuk membebaskan mereka. Maka dia memerdekakan 7 orang, dan mereka adalah Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, Zinirah, An-Nadiyah dan putrinya, dan seorang hamba sahaya perempuan milik Bani Mu'ammil. Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah, dengan harga 5 uqiyah emas. Majikannya berkata kepada Abu Bakar, "Kalau kamu hanya mau membelinya dengan 1 uqiyah saja, maka kami akan tetap menjualnya kepadamu." Maka Abu Bakar menjawab, "Kalau kalian menolak menjualnya kecuali dengan harga 100 uqiyah, maka aku akan tetap membelinya." Abu Bakar adalah laki-laki yang banyak menangis. Dia tidak menguasai air matanya manakala ada penyebab untuk menangis karena takut kepada Allah. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwa Abu Bakar minta minum, maka dibawakanlah sebuah bejana yang berisi air dan madu. Manakala Abu Bakar mengangkatnya ke arah mulutnya, tiba-tiba dia menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis. Lalu Abu Bakar diam, tetapi mereka tidak diam. Kemudian Abu Bakar kembali menangis hingga mereka menyangka tak bisa lagi bertanya kepadanya. Kemudian Abu Bakar mengusap wajahnya dan sedikit tenang. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Abu Bakar menjawab, "Aku pernah bersama Nabi. Beliau seperti menolak sesuatu dari dirinya. Beliau berkata, 'Menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku.' Sehingga terdengar beberapa kali Rasulullah mengatakan hal yang sama. Tetapi aku tidak melihat seorang pun bersama beliau. Maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku melihatmu menolak sesuatu darimu, namun aku tidak melihat seorang pun bersamamu Rasulullah.' Rasulullah menjawab, yang artinya, dunia ini menampakkan dirinya padaku dengan segala isinya. Maka aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah kamu dariku.' Maka ia menjauh dan berkata, 'Demi Allah, bila kamu bisa lolos dariku, maka tak seorang pun saudaramu yang akan lolos.' Maka aku khawatir ia menimpaku. Itulah yang membuatku menangis. Manakala Rasulullah hendak hijrah ke Madinah, maka Abu Bakarlah yang menjadi rekan perjalanan beliau dalam hijrahnya. Manakala rombongan penuh berkahan ini datang ke Madinah, di sana orang-orang Ansyar sudah menunggu kehadiran Rasulullah. Setelah melalui sebuah perjalanan yang diliputi dengan bahaya dari segala sisi dan penjagaan Allah di atas segala rencana dan tipu daya, di samping beliau berusaha mengambil sebab keselamatan, rencana matang dan upaya pengelabuan terhadap kaum Quraisy dengan segala sarana yang dimiliki oleh manusia, maka Abu Bakar dan keluarganya adalah para penjaga yang penuh amanat dan singa-singa tangguh dalam menyukseskan hijrah penuh berkah yang merupakan asas bagi tegaknya negara Islam yang lurus setelah unta Rasulullah menurunkan bebannya di rumah para penolong Allah dan Rasulnya. Abu Bakar adalah pelopor para siddiqin dari kalangan para sahabat Rasulullah
yang mulia, paling dulu masuk Islam, paling berani, paling banyak infaknya di jalan Allah, paling besar kecintaan. Dan manakala Ibnu Umar ditanya, siapa yang memberi fatwa di zaman Rasulullah? Dia menjawab, Abu Bakar dan Umar, saya tidak tahu selain keduanya. Manakala Rasulullah sakit, beliau memilih Abu Bakar untuk menjadi imam salat, dan tidak ada yang menjadi imam salat kaum muslimin kecuali orang yang paling banyak hafalannya dan paling berilmu di antara mereka. Hal ini terlihat di beberapa kesempatan, sebagian darinya saat Nabi masih hidup dan sebagian lainnya tak berapa lama sesudah beliau wafat dan di masa kekhalifahannya sendiri. Di akhir hidup Nabi, beliau berdiri dan berkhutbah. Beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya. Maka hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Makna Abu Bakar menangis. Abu Sa'id Al-Khurdi yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami heran terhadap tangisan Abu Bakar hanya karena Rasulullah mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi pilihan. Ternyata hamba tersebut adalah Rasulullah. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui di antara kami. Abu Bakar tidak hanya seorang pemberani dan ahli perang. Dia juga bukan sekedar hakim yang adil dan mujtahid yang mumpuni, atau orang yang taat patuh kepada Allah yang mengurusi urusannya dengan keadilan yang lurus. Akan tetapi dia menyatukan semuanya. Di samping dia juga adalah orator ulung yang bila dia berbicara maka mimbar bergetar dan hati menangis dan menasihati manusia terkait dengan urusan dunia dan akhirat mereka, membuka sebab-sebab kebahagiaan mereka di dua alam itu sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang khalifah. Dia tidak melihat sebuah kebaikan kecuali berusaha membawanya kepada masyarakat dan tidak melihat keburukan kecuali membuangnya dari mereka. Abu Bakar telah menyampaikan khutbah-khutbah mulia dan nasihat-nasihat yang menyentuh dari atas mimbar Rasulullah. Satu hari dia berdiri dan berkata, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan memujinya dengan apa yang patut baginya, serta menggabungkan antara harapan dan ketakutan. Karena Allah menyanjung Zakaria dan keluarganya, di mana dia berfirman yang artinya, sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menggadaikan haknya atas diri kalian. Dia telah mengambil perjanjian dari kalian atas itu. Dia membeli yang sedikit lagi fana dari kalian dengan yang banyak lagi abadi. Ini kitab Allah ada di tengah-tengah kalian. Cahayanya tidak akan padam dan keajaibannya tidak akan habis. Maka berenunglah kalian di bawah cahayanya. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah keteguhan hatinya, keberaniannya yang kuat, dan kecemerlangannya, akalnya dalam keadaan-keadaan sulit yang dihadapi akal orang-orang besar dan mencengangkan para pahlawan. Di antaranya adalah di perang Badar, Uhud, Hudaybiyah saat Rasulullah wafat, dan sesudahnya tatkala orang-orang Arab murtad dan menolak membayar zakat. Pendapat para sahabat berbeda-beda karena orang-orang yang menolak zakat itu tetap mengakui tauhid. Maka Abu Bakar berkata, zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara salat dan zakat. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau memberikan kepadaku seekor anak domba, padahal dulu mereka biasanya menyerahkannya kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Abu Bakar pasang badan
dia turun tangan langsung menyingsingkan lengan bajunya hingga semua pihak menerima pendapatnya. Dan dia belum wafat sehingga agama sudah tegak dan urusan orang-orang yang murtad telah usai. Oleh karena itu, maka Aisyah berkata, Rasulullah wafat lalu bapakku memikul sebuah beban yang kalau dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh niscaya ia akan menghancurkannya. Aisyah berkata demikian dalam konteks membantah orang-orang yang mencela bapaknya. Saat kematian Abu Bakar sudah dekat, saat ajal yang ditetapkan sudah tiba, dia memanggil putrinya Aisyah untuk memberinya wasiat. Abu Bakar berkata, "Putriku, sesungguhnya kami diberi tugas mengurangi perkara kaum muslimin. Namun kami tidak mengambil 1 dinar atau 1 dirham pun, tetapi kita memakan makanan mereka yang keras di perut kita, memakai pakaian mereka yang kasar di tubuh kita. Tak tersisa sedikit pun dari harta fa'i kaum muslimin pada kita selain seorang hamba sahaya Habasyah, unta penyiram tanaman dan sepotong kain. Bila aku mati, maka serahkan semua itu kepada Umar. Lihatlah unta penghasil susu yang susunya kita minum, wadah yang kita gunakan untuk mencelup makanan ke dalamnya, dan sepotong kain yang kita pakai kita menggunakannya saat kita memegang urusan kaum muslimin. Maka bila aku mati, serahkanlah semua itu kepada Umar." Inilah laki-laki besar dan luhur yang masuk Islam saat berada di puncak kekayaannya. Dia memberikan hartanya di jalan Allah, memerdekakan hamba-hamba sahaya, memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan sekalipun makan itu disukainya. Seseorang khalifah yang di masanya kemakmuran Syam dan Irak mulai mengalir, namun dia membawa dirinya menjauh dari semua itu. Dia terus mengulang-ulangi wasiatnya untuk mengembalikan amanat ke Baitul Mal milik kaum muslimin. Dan segera setelah wafat Asy-Siddiq, Ummul Mukmin Aisyah langsung melaksanakan pesan bapaknya. Dia mengirimkan harta kaum muslimin yang ada pada mereka kepada Umar. Begitu Umar melihat, maka dia langsung menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Bakar. Sungguh engkau telah melakukan orang-orang datang sesudahmu." Di hari wafat Abu Bakar, Madinah diselimuti oleh tangisan kesedihan, dan orang-orang tercengang seperti pada hari wafat Rasulullah Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib datang dengan cepat sambil berkata, "Hari ini khilafah kenabian telah selesai." Ali berdiri di atas rumah di mana jasad Abu Bakar disemayamkan. Dia berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam, paling sempurna imannya, paling takut kepada Allah, paling kokoh keyakinannya, paling besar perhatiannya, paling melindungi Rasulullah, paling menjaga Islam, paling berjasa kepada para sahabatnya, paling bagus perangainya, paling tinggi keutamaannya, paling depan dalam kebaikan, paling tinggi derajatnya, dan paling mirip dengan Rasulullah Muhammad SAW di dalam petunjuk akhlak, sifat, dan perbuatan. Semoga Allah merahmati Abu Bakar bersama orang-orang terdahulu dan meridhoi Abu Bakar bersama orang-orang yang hadir kemudian. Selamat atas pernyataannya kepada Nabi di gua pembelaannya terhadap Rasulullah yang terpilih pertolongannya di markas perang Badar. Penunjukannya sebagai khilafah Rasulullah dengan ijma' kaum muslimin. Keteguhannya menghadapi orang-orang yang murtad dan mengumpulnya terhadap Al-Quran yang mulia. Selamat atas tempatnya di alam kubur di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoinya, membangkitkan kita dalam rombongan, dan mematikan kita dalam keadaan mencintainya. Semoga dalam kisah
Abu Bakar As-Siddiq, kita dapat mengambil kesimpulan dan insya Allah dalam setiap perbuatan kita selalu diridhoi Allah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.